Halo teman-teman, bertemu lagi di channel Guru BK Konselor ya. Teman-teman, di video kali ini saya ingin mengajak teman-teman ya untuk membuat program semesteran, program semester 1 dan program semester 2. Mengingat banyak teman-teman ya yang mengirimkan pesan maupun komentar mengenai bagaimana sih Pak membuat program semesteran seperti itu. Nah, jadi teman-teman, kita buka dulu ya filenya. Di sini sudah, coba saya lihat dulu, ini program semester ya. Coba kita buka program semester. Nah, di sini ada program semester ganjil dan program semester genap. Mungkin teman-teman belum membuat draftnya seperti itu, namun sudah terlaksana kegiatan teman-teman dan tinggal menyusun laporan, karena kan kita sudah berada di akhir semester teman-teman ya, berada di akhir semester 2. Jadi kewajiban kita menyusun program semesteran. Mengenai laporan ini ya, ini ada file laporan pelaksanaan maupun evaluasi, sudah ada di video saya sebelumnya ya, sudah saya bahas dan bisa teman-teman simak dan teman-teman jadikan referensi ya untuk membuat laporan evaluasi dan tindak lanjut maupun laporan pelaksanaan BK. Selanjutnya kita ke program semester. Di sini saya buka dulu program semester ganjil teman-teman. Untuk program semester ganjil ini tentu teman-teman sudah banyak yang melaksanakannya ya, apalagi yang membuat laporan per semester ya. Ini saya zoom biar teman-teman dapat melihat dengan jelas. Oke, ini jadwal kegiatan layanan dasar bimbingan dan konseling untuk semester 1. Terdiri dari apa saja? Ini ada kop sekolah kita, kemudian judul, kemudian ada beberapa tabel yang harus dipenuhi dalam membuat program semesteran, mulai dari nomor, topik layanan, kemudian bulan ya, Juli, ini bulan Juli, kemudian minggu 1 2 3 4 sampai dengan Desember. Di sini Juli sampai dengan Desember itu semester 1, kemudian tema, kemudian jumlah tatap muka. Coba kita bahas pelan-pelan ya. Topik layanan dasar. Topik layanan dasar ini apa? Ini adalah materi yang kita sampaikan kepada siswa-siswi kita. Berdasarkan apa? Berdasarkan tema yang banyak dipilih oleh peserta didik kita. Ini contoh ya. Tema besarnya itu adalah cinta. Sedangkan topik yang kita kembangkan dari cinta ini mengenai kematangan teman sebaya. Itu saya lakukan 1 kali pertemuan. Jika teman-teman ingin melaksanakan 2 kali pertemuan juga boleh ya. Biasanya saya materi-materi itu ketika layanan klasikal itu saya 1 pertemuan, namun ketika dilaksanakan pertemuan kedua, topik itu saya kembangkan menjadi topik yang berbeda ya. Misalnya nih, kematangan teman sebaya, tema dari cinta. Kemudian yang kedua masih tema tentang cinta ya, namun topiknya itu saya kembangkan menjadi kematangan emosional. Jadi ketika mereka ada merasakan benih-benih cinta ya bagi anak-anak kita, kita harus mampu memberikan materi mengenai kematangan emosional. Bagaimana cara dia bersikap kepada kepada lawan jenis seperti itu ya, lebih kepada kesadaran gender seperti itu ya, dan menghormati hak-hak laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya pengembangan diri. Nah, biasanya anak-anak yang baru masuk itu sangat senang dengan kegiatan organisasi. Tema kedua yang biasa banyak dipilih oleh anak-anak kita ya, dimana topiknya itu saya angkat mengenai pengembangan diri. Ini saya lakukan 2 kali pertemuan ya, namun saya pecah menjadi minggu yang berbeda. Masih organisasi di sini. Kemudian di dalam organisasi itu kan kita harus
memiliki kemampuan public speaking. Jadi kita harus memberikan materi kepada anak-anak kita mengenai kemampuan mereka berpendapat di depan orang banyak. Nah, di dalam kemampuan berpendapat ini banyak submenu ataupun materi-materi yang membahas tentang menghargai pendapat orang lain, seperti itu. Selanjutnya, temanya itu saya buat karakter sukses, ya, karakter sukses berwirausaha. Nah, misalnya di sini kita lihat dari pertemuan pertama itu, misalnya anak-anak kita sudah paham ya mengenai itu, ataupun kita cenderung melihat kayaknya anak kita sudah bosan dengan materi itu, boleh kita selipkan dengan ice breaking. Dan jika kita melihat sepertinya anak-anak ingin dengan materi baru, kita ubah, tidak mesti harus 2 pertemuan. Makanya saya berikan contoh pada teman-teman, ini 2, dan karakter sukses ini 1, seperti itu. Kemudian konformitas untuk tema besarnya. Di sini konformitas ini saya kembangkan di dalam topik layanan dasar itu perilaku etis. Nah, jadi teman-teman, ya, apa sih Pak tanda merah ini? Merah ini tidak efektif ya. Artinya minggu pertama Juli itu biasanya penerimaan siswa baru atau bahkan kegiatan-kegiatan kesiswaan, dan biasanya di awal bulan Juli ini ya, minggu pertama ini saya menyusun asesmen seperti itu. Jadi ya saya merahin, dan kegiatan BK untuk saya tampilkan di program semesteran tidak ada, seperti itu. Begitu juga dengan Desember. Namun nanti ketika di program tahunan ya, awal Juli ini akan kita isi seperti pada kolom pelaksanaan asesmen, seperti itu ya. Di video saya sebelumnya sudah membahas mengenai bagaimana sih membuat program tahunan, seperti itu. Dan bila nanti teman tidak menemukannya, silakan komentar, nanti kita bahas secara bersama-sama. Ini sudah teman-teman ya, saya contohkan, nanti boleh teman-teman kembangkan topik layanan apa yang teman-teman sampaikan di dalam kelas ya. Selanjutnya ini kita buat ya, tanda tangan kepala sekolah dan tanda tangan guru BK. Selanjutnya program semester 2 ya, program semester 2 atau genap. Isinya sama, namun kita berdasarkan asesmen yang kita sebarkan, biasanya akan banyak materi-materi menarik yang bisa kita sampaikan kepada peserta didik kita. Contohnya ini karakter ya, tema besarnya karakter. Nah, topik layanan yang saya kembangkan perilaku etis. Ini perlu ya, karena anak-anak kita saat ini perlu kita berikan materi-materi yang sifatnya sosial, yang menghargai pendapat, menghargai karakter, bahwasanya setiap individu itu memiliki perbedaan dan tidak setiap individu itu ada memiliki hal-hal yang tidak ia senangi. Jadi kita harus bisa mengontrol, mewanti-wanti melalui materi yang akan kita sampaikan. Mengenal jenis karakter ya, masih di tema karakter. Kemudian kematangan intelektual ini saya kembangkan melalui tema menyontek. Nah, ini merupakan hal yang sangat penting ya, kita tanamkan pada siswa kita bahwasanya perilaku jujur itu sangatlah mulia, seperti itu. Ini ya, bisa teman-teman lihat. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan ya mengenai program semesteran. Sebenarnya tidak rumit, hanya saja mungkin teman-teman belum menemukan referensi yang pas untuk membuat program semesteran. Nah, jika teman-teman ingin berdiskusi dengan saya ya, silakan kunjungi Instagram @gurubkkonselor, ataupun teman-teman melalui WA pribadi saya, bisa teman-teman lihat di WA group di deskripsi video ini ya. Baiklah teman-teman, semoga bermanfaat. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.